Halo kaum rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang berjudul The History of Yi-Chen. Kali ini adalah di part ke-119. Tapi pastikan kalian semua sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part ke-19 di mana di sini Yi-Chen sedang menghadiri sebuah acara ulang tahun dari Tuan Besar Song. Tapi tidak disangka sebelum acara dimulai di sini sedang ada keributan di mana Yi-Chen tadinya diganggu oleh orang-orangnya dari keluarga Wu, dan sekarang Tuan Muda Wu sedang terjadi konflik dengan Yi-Chen. Bagaimana cerita selanjutnya kita ikuti di part 19 ini. Oke. Amarah Wuxin memuncak tinggi, kepala tangannya dieratkan hingga mengeluarkan suara. Dia menatap Yi-Chen dengan lekat lalu berbicara sinis. Bocah tengik kamu sendiri yang mencari mati. Jangan katakan aku tidak memberimu kesempatan. Aku dari keluargamu pasti tidak akan membiarkanmu hidup sampai besok. Sebelum Yi-Chen sempat berbicara, Song Wanting kemudian segera berseru, Wuxin, lihat saja kalau kamu berani. Wuxin berkata dengan suara dingin, apa yang aku katakan? Apa kamu benar-benar mengira keluargamu memiliki milikku bisa ditindas dengan seenaknya di kota Jinling? Aku beritahu padamu, di kota Jinling siapapun harus tunduk pada keluarga Wu. Raut wajah Song Wanting tampak dingin. Dia buka suara dan mengatakan, Wuxin, tempat ini tidak menyambut kedatanganmu. Silakan kamu keluar. Menyuruhku keluar. Wuxin melebarkan matanya menatap Song Wanting lalu berkata dengan marah, demi pecundang jelek ini kamu ingin mengusirku keluar? Song Wanting berkata dengan teguh, benar, aku katakan sekali lagi, silakan kamu keluar. Sekarang ini kakak sepupu Song Wanting yang bernama Song Rongju mendadak muncul. Dia bergegas maju ke depan selangkah lalu buka mulut untuk menasihati. Aduh, Tuan Muda Wu, Wanting, apa yang kalian perdebatkan di sini? Wuxin melihat Song Rongju yang sudah datang kemudian bergegas mengatakan, Rongju, kamu datang tepat waktu. Adikmu ini demi seorang pecundang dia mengusirku keluar. Song Rongju menatap Yi-Chen sejenak lalu merasa sedikit kikuk di dalam hati. Sebenarnya Song Rongju juga sangat menganggap remeh Yi-Chen di dalam hati, tapi dia tahu kakek sangat mempercayainya, juga sangat mementingkannya, menghormatinya. Jadi dia tidak berani bersikap tidak sopan secara terang-terangan pada Yi-Chen. Melihat Yi-Chen sepertinya tersinggung dengan Wuxin, dia buru-buru berkata dengan tersenyum, aduh, pertengkaran ini terjadi pasti karena saling belum kenal. Keluarga yang satu tidak mengenal keluarga yang lain. Setelah berbicara, dia bergegas berkata kepada Yi-Chen, Mas Ri, ini adalah Tuan Muda Wu. Wuxin merupakan cucu pertama dan anak pertama dari keluarga Wu di Suhang. Kemudian dia buru-buru menjelaskan pada Wuxin, Tuan Muda Wu, ini adalah Yi-Chen, Mas Ri pernah menolong nyawa kakekku. Wuxin menunggu dingin sejenak lalu mengatakan, Master dari mana? Menurutku ini hanya seorang penipu di masyarakat. Dia sudah memukul dan melukai pengikut dari keluarga Wu, juga memaki keluarga Wu sebagai barang tidak berguna. Meski hari ini yang datang adalah orang yang berkuasa sekalipun, aku juga tidak akan melepaskannya. Baru saja selesai berbicara, belum sempat Wuxin bergerak, Tuan Besar Song dan Wu Donghai sudah berjalan keluar dari dalam villa dan menghampiri. Saat Tuan Besar Yi berjalan menghampiri, dia sudah mendengar terjadi perdebatan di sini. Seketika itu dia mengernyit lalu bertanya, Wanting, Rongyu, apa yang sudah terjadi? Wuxin melihat Tuan Besar Song sudah datang lalu bergegas mengatakan, kakek Song, kamu datang tepat waktu. Wanting, demi Yi-Chen ini malah mengusir orangku keluar. Ditambah lagi Yi-Chen berbicara tidak pantas tentang keluarga Wu. Sungguh-sungguh sedang mempermalukanku, mempermalukan seluruh keluarga Wu.
Anda harus belum sempat Wuxin menyelesaikan perkataannya, Tuan Besar Song sudah berjalan cepat beberapa langkah. Kedua tangannya dijulurkan ke arah Yichen lalu berkata dengan wajah penuh rasa hormat, "Master Yi, Anda sudah datang." Wuxin dan Wu Donghai yang menyaksikan itu menjadi terperangah. Tuan Besar Song yang berusia 80 tahun mengapa bisa bersikap begitu hormat pada seorang pria yang berusia muda yang penampilannya sangat rendah ini. Saat ini Yichen menatap Tuan Besar Song lalu berkata sambil tersenyum tipis, "Tuan Besar, aku lihat rona wajahmu tidak terlalu baik. Apakah beberapa hari ini tubuhmu tidak sehat?" Tuan Besar Song bergegas mengatakan, "Master Yi memang seorang yang hebat dan unggul. Begitu melihat saja bisa langsung tahu kondisi saya. Jujur saja, beberapa hari yang lalu secara cuaca berubah, sedikit terserang flu. Ditambah lagi usia saya yang sudah tua jadi tampak sedikit lebih lelah." Ichen mengiyakan sejenak lalu mengatakan, "Karena tubuhmu terlalu lemah, jadi obat yang diberikan untukmu waktu itu khasiat utama obatnya adalah untuk mengobati gejala penyakit dan ancaman penyakit yang terkumpul di dalam tubuhmu selama bertahun-tahun. Meski telah mengobati seluruh penyakit yang ada di tubuhmu, tapi bagi kualitas tubuhmu sebenarnya tidak memiliki kenaikan yang signifikan." Tuan Besar Song buru-buru memberikan hormat dengan tangannya lalu berkata, "Meski demikian juga sudah sangat berterima kasih pada budi baik Master Yi. Jika bukan Master Yi yang membantu, saya mungkin sudah mati sedari awal. Mana mungkin bisa hidup sampai usia ini." Ichen tersenyum datar lalu mengatakan, "Hari ini aku menyiapkan sebuah hadiah ulang tahun untukmu. Aku yakin akan bisa membantu kondisimu sekarang ini." Begitu mendengar perkataan ini, Tuan Besar Song seketika itu merasa antusias hingga tangan dan kakinya gemetar. Hadiah ulang tahun bisa membantu kondisi sekarang. Jangan-jangan, jangan-jangan adalah, jangan-jangan adalah pil permajaan yang pernah dikonsumsi oleh si Tiangki itu. Tuan Besar Song beberapa hari ini ingin sekali mendapatkan kesempatan meski hanya dalam mimpi. Bermimpi pun dia berharap Yi Chen bisa menghadiahkan sebuah pil permajaan untuk dirinya agar dirinya sendiri bisa merasakan karisma dari waktu yang berputar kembali, membuat dirinya bisa hidup lebih lama lagi, membantu keluarga Song untuk berjalan lebih jauh lagi. Namun setelah hidup begitu lama, dia sangat jelas akan satu hal kesempatan sulit untuk didapatkan. Dia tidak berani menemui Yi Chen untuk meminta obat, takut Yi Chen merasa muak, jadi hanya bisa menunggu dengan sabar, menunggu saat datangnya kesempatan itu. Awalnya dia merasa kesempatan ini ditakutkan harus menunggu hingga hari di mana cucu perempuannya Song Wanting dan Yi Chen memiliki perkembangan yang nyata. Tetapi setelah dia mendengar ucapan Yi Chen sekarang ini, hatinya merasa Yi Chen sangat mungkin menyiapkan sebuah pil permajaan untuk dirinya sebagai hadiah ulang tahun. Hanya saja dia juga tidak bisa memastikan, juga tidak berani untuk bertanya secara langsung, jadi dia hanya bisa menekan harapan besarnya ini dalam hatinya, lalu membulatkan lengannya untuk memberi hormat pada Yi Chen dan berkata, "Saya berterima kasih pada Master Yi." Wudong Hai yang menyaksikan ini terus-menerus mengerutkan alisnya lalu bergegas bertanya pada Wuxin yang ada di sampingnya, apa asal-usul pemuda ini? Tuan Besar Song tidak disangka begitu hormat padanya. Wuxin mengertakkan giginya lalu buka mulut dan mengatakan, "Ayah, bajingan ini adalah tamu penting yang dijemput sendiri oleh Wanting tadi. Ditambah lagi kelihatannya Wanting sangat tertarik kepadanya." "Oh." Wudong Hai mengernyitkan alisnya sejenak lalu mengatakan, "Ternyata orang yang ingin kita cari itu adalah dia." Terburu-buru menganggukkan kepalanya lalu berkata dengan penuh kebencian, "Bocah ini sangat angkuh. Tadi dia memukuli Liu Guang. Song Wanting juga sudah menyuruh orang untuk melemparkan Liu Guang keluar." "Apa?" Wudong Hai berkata dengan marah. "Liu Guang dibawa masuk oleh kita. Ini sama artinya dengan kita sudah mengakui secara terang-terangan bahwa Liu Guang merupakan pengikut keluarga Wu. Pemuda ini jelas tahu dia adalah pengikut kita, tapi masih berani main tangan." Wuxin berkata dengan kesal, "Ayah, bocah ini tidak hanya memukul Liu Guang, tapi juga memaki keluarga Wu kita sebagai benda tidak berguna, bahkan secara terang-terangan menyindir perihal masalah adik. Aku bahkan berniat ingin membunuhnya." Mendengar hal ini, api amarah Wu Donghai tersulut.
bagaimana dirinya sekarang ini juga merupakan penerus generasi kedua dari keluarga Wu, sudah akan segera menggantikan ayahnya menjadi kepala keluarga dari keluarga Wu. Tapi di kota Jinling yang kecil ini tidak disangka masih ada orang yang berani tidak menghormati keluarga Wu, bahkan mempermalukan keluarga Wu. Biar bagaimanapun ini tidak bisa diterima olehnya. Jadi dia segera buka mulut dan berkata pada Tuan Besar Song, "Paman Song, orang ini sudah memukuli Liu Guang, juga mempermalukan dan memaki keluarga Wu. Biar bagaimanapun Liu Guang juga adalah pengikut keluarga Wu, martabat keluarga Wu tidak boleh diinjak oleh siapapun. Untuk masalah ini Anda harus menjelaskan pada saya dengan masuk akal." Mendengar sampai di sini, Tuan Besar Song sudah mengerti penyebab dari masalah ini. Pasti karena Wuxin yang tidak tahu situasi, lalu menyuruh Liu Guang untuk menantang Master Yi. Jika tidak berdasarkan wibawa dari Master Yi, bagaimana mungkin akan membuat perhitungan dengan Liu Guang, orang yang berlevel rendah seperti itu. Hanya saja masalah yang ada sekarang ini memang cukup rumit. Di satu sisi adalah Master Yi, di sisi lain adalah keluarga Wu. Master Yi tentu saja harus dilindungi dengan semaksimal mungkin. Namun kemampuan keluarga Wu nomor satu di Jianan jika benar-benar menyinggung mereka akan sangat tidak baik bagi keluarga Song. Tetapi begitu teringat pil permajaan, Tuan Besar Song segera mengesampingkan masalah ini. Dia memasang tampang kelam lalu dengan nada serius berkata pada Wu Donghai, "Presiden Wu, Master Yi sudah pernah menyelamatkan nyawa saya. Tidak akan saya biarkan siapapun memaki dan mempermalukan Master Yi." Di hati Tuan Besar Song, Yi Chen selalu menjadi kandidat menantu terbaik untuk keluarga Song. Berdasarkan kepada 80 tahun pengalaman hidup sejak awal, dia sudah dapat melihat bahwa Yi Chen berbeda dari orang kebanyakan. Dari seluruh orang yang ada di Jinling, dia adalah orang yang pertama menganggap bahwa pria ini benar-benar kuat sebanding dengan naga yang sesungguhnya. Ditambah lagi dia sudah melihat sendiri khasiat dari pil permajaan. Hal ini semakin membuatnya ingin lebih dekat dengan Yi Chen. Menjalin hubungan baik dengan keluarga Wu hanya merupakan cara yang digunakan oleh keluarga Song untuk menghasilkan lebih banyak uang. Namun, meskipun keluarga Song tidak sekaya keluarga Wu, tetapi mereka juga tidak kekurangan uang. Kalau jumlah kekayaan mereka dibandingkan mungkin sekitar 100 miliar yuan dibanding 200 miliar yuan, sebenarnya perbedaan yang tidak terlalu jauh. Karena biar bagaimanapun itu adalah jumlah yang tidak akan ada habisnya jika digunakan. Selain itu di mata Tuan Besar Song, uang sudah bukan menjadi hal yang terpenting lagi, melainkan kesehatanlah yang terpenting. Oleh karena itu, dia sangat berharap untuk bisa menjadikan Yi Chen sebagai menantu keluarga Song. Bagaimana mungkin dia bisa mentolerir saat ada orang yang menghina dan merendahkan di wilayah kekuasaan keluarga Song sendiri. Wang Wu Donghai dan Wu Xin juga sama terkejutnya. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa pria itu mengatakan dengan terus terang itu bahwa di antara Yi Chen dan keluarga Wu ternyata Tuan Besar Song memilih Yi Chen. Wajah Wu Donghai perlahan-lahan memanas. Di dalam hatinya sudah timbul kebencian yang amat dalam kepada Tuan Besar Song. Dia membatin bahwa pria tua brengsek ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Pria ini memintanya untuk turun dari panggung di hadapan orang sebanyak ini. Mau diletakkan di mana wajah penerus masa depan keluarga Wu ini? Wuxin yang berdiri di sampingnya juga sangat kesal. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, "Kakek Song, sejauh yang aku tahu, Yi Chen ini adalah seseorang penipu yang hanya mengandalkan hidupnya pada Peng Shui. Anda tidak boleh tertipu oleh sampah ini." Ekspresi wajah Tuan Besar Song terlihat sangat tidak senang. Dia memandang Wuxin lalu berkata dengan dingin, "Aku sudah hidup selama 80 tahun. Aku bisa menilai orang dengan kemampuanku sendiri. Jadi aku tidak membutuhkan saran darimu." Begitu mendengar perkataannya, ekspresi wajah Wu Donghai berubah menjadi dingin. Setelah itu dia berkata, "Apa Paman Song berbicara untuk mewakili pria ini?" "Iya," Tuan Besar Song berkata dengan tegas. "Di mataku, Master Yi adalah naga sesungguhnya yang ada di dunia ini. Di antara miliaran manusia yang ada di bumi, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya." Perkataan ini benar-benar terlontar. Atmosfer di dalam ruangan tersebut langsung membeku.
hati Wu Donghai menjadi semakin kesal. Selama ini dia selalu mengutamakan harga dirinya, ini adalah hal yang terpenting baginya, dan sekarang dia dipermalukan seperti ini oleh Tuan Besar Song. Wajar saja dia menjadi sangat marah. Pada detik ini dia bahkan ingin melampiaskan amarahnya lalu memutuskan hubungan dengan keluarga Song. Kekuasaan dan pengaruh keluarga Wu lebih besar dibandingkan keluarga Song. Kalau dia mengumumkan bahwa dirinya memutuskan hubungan dengan keluarga Song secara terang-terangan, maka keluarga Song pasti akan mendapatkan dampak tertentu dan juga akan mengalami kerugian yang mencapai miliaran. Namun di dalam hatinya juga ada pemikiran lain. Kalau dirinya langsung memutuskan hubungan dengan keluarga Song seperti ini, sepertinya kesempatan putranya untuk bisa menikah dengan Song Wanting akan langsung menghilang begitu saja. Selama hidupnya, Wu Donghai selalu mempertimbangkan pendapat orang lain terhadap keluarganya. Dia juga tahu persis seberapa pentingnya seorang istri yang baik bagi pria yang berasal dari keluarga terpandang seperti keluarganya. Jika suatu saat nanti Wuxin menikah dengan wanita yang berasal dari keluarga biasa, maka pihak lain tidak akan lagi memberinya bantuan dalam bentuk apapun. Bahkan mereka mungkin akan menurunkan tujuan dan tekadnya untuk bertarung. Jika Wuxin menikah dengan seorang bintang di industri hiburan, maka pihak lain pasti akan bersikap seperti vampir yang akan berusaha mati-matian untuk mengambil darah dari tubuhnya, yang akan terus-menerus berlagak di hadapannya. Hal itu hanya akan mempercepat kehancuran keluarganya. Jika Wuxin menikah dengan seorang wanita yang sangat temperamental dan juga tidak seberapa kaya, maka sangat mungkin kalau keluarganya juga akan terseret ke dalam kehancuran jika hal itu benar-benar terjadi. Bahkan meskipun dia mempunyai kekayaan ratusan miliar pun, hal itu tetap tidak akan bisa menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Dia sudah melihatnya terlalu banyak keluarga konglomerat yang menyesal setengah mati karena menikahkan putra mereka dengan wanita yang salah. Oleh karena itu, dia harus membuat putranya menikah dengan seorang wanita yang cantik dan pintar, yang dapat memberikan bantuan yang sangat besar kepada keluarganya di masa depan nanti. Sepertinya Song Wanting adalah satu-satunya wanita yang sangat sesuai dengan kriteria ini. Begitu terpikirkan hal ini, dia menjadi sedikit ragu. Situasi saat ini berubah menjadi canggung karena Wu Donghai tiba-tiba terdiam untuk waktu yang cukup lama. Saat menyaksikan hal ini, Song Rongyu yang berdiri di sampingnya berkata di dalam hatinya bahwa ini adalah situasi yang tidak baik. Kalau hubungannya keluarga Song dan keluarga Wu mengalami keretakan yang sulit untuk diperbaiki atau bahkan berubah menjadi musuh, maka tidak diragukan lagi hal ini akan membawa dampak yang cukup serius kepada keluarga Song. Dan hal yang lebih penting dibandingkan itu adalah kalau hal ini benar-benar terjadi, maka Song Wanting semakin tidak mungkin untuk menikah dengan putra dari keluarga Wu. Kalau Song Wanting tidak menikah dengan putra mereka, maka posisi dirinya sebagai kepala keluarga ke depannya nanti akan menjadi tidak stabil. Bahkan meskipun posisinya sebagai kepala keluarga sudah stabil pun, kekayaan keluarga Song akan dibagikan oleh Song Wanting. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan Song Wanting tetap berada di keluarga Song, dan lebih tidak bisa membiarkan lagi kalau wanita itu membawa Yi Chen masuk ke dalam keluarganya. Jadi dia langsung berdiri dari tempat duduknya sambil tertawa dengan keras lalu berusaha membujuk dengan berkata, "Paman Wu, Tuan Muda Wu, hari ini adalah pesta ulang tahun kakekku. Seperti kata pepatah, yang tertua adalah orang yang terpenting, terlebih lagi dia adalah pemeran utama pada acara hari ini. Jadi apapun yang terjadi, kalian berdua tidak boleh marah. Jangan sampai membuat keharmonisan hubungan keluarga kita menjadi rusak." Tidak diragukan lagi, Song Rongyu mengatakan hal ini untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai. Meskipun Wu Donghai sangat marah, tetapi dia juga tidak ingin hubungan keluarga mereka dengan keluarga Song menjadi buruk. Hanya saja demi menjaga harga dirinya, dia tidak bisa turun dari panggung. Sebenarnya Tuan Besar Song juga sangat ingin memilih mereka berdua, tetapi kalau harus memilih salah satu dari keduanya, dia akan memilih Yi Chen. Oleh karena itu, perkataan Song Rongyu barusan hanya untuk memenuhi ekspektasi kedua orang itu. Jadi Wu Donghai membuka suara dan berkata,
Yang dikatakan oleh Song Rongyu benar, hari ini adalah perayaan ulang tahun Paman Song yang ke-80. Biar bagaimanapun kita tidak boleh merusak pesta ulang tahun Paman Song. Tidak seharusnya aku bersikap seperti itu. Maafkan aku Paman Song. Perkataan Hu Donghai ini tidak hanya membawa dirinya keluar dari situasi yang canggung ini, melainkan juga membawa Tuan Besar Song keluar bersamanya. Sebagai orang yang lebih muda darinya, dia berinisiatif untuk meminta maaf dengan menggunakan alasan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Besar Song, dan tindakan yang dia lakukan merupakan tindakan untuk menghormati orang yang lebih tua. Jadi dia tidak hanya tidak kehilangan harga dirinya, dia juga menunjukkan bahwa dirinya sangat hormat kepada orang yang lebih tua darinya. Menurutnya, kalau dia mengambil langkah ini terlebih dahulu, konfirmasi antara dirinya dengan Tuan Besar Song akan mereda sehingga Tuan Besar Song bisa tetap tenang dan emosinya tidak terpancing. Sedangkan mengenai Yi Chen, dia pasti akan mempunyai kesempatan untuk menyingkirkan pria ini. Tidak harus sekarang, setelah pesta ulang tahun ini berakhir, dia mempunyai ribuan cara untuk menghabisinya. Ekspresi wajah Tuan Besar Song sudah terlihat jauh lebih tenang. Setelah itu dia mengangguk dan berkata, untuk menghasilkan uang, keharmonisan hubungan keluarga harus kita jaga. Aku juga tidak ingin masalah ini merusak momen bahagia ini. Setelah mengatakan ini, dia menatap ke arah Yichen lalu bertanya dengan hormat kepadanya, Mas Ri, bagaimana menurut Anda? Meskipun Yichen sangat tidak menyukai ayah dan anak dari keluarga Bu ini, tetapi dia tidak membutuhkan pembelaan dari Tuan Besar Song. Dia lebih suka menyingkirkan sampah yang suka bermain kotor ini dengan tangannya sendiri. Selain itu, hari ini memang benar hari ulang tahun Tuan Besar Song. Dia tidak ingin melibatkan tamu-tamu yang menghadiri acara ini. Bahkan meskipun dia ingin melawan mereka, demi menghormati tuan rumah, dia harus bertarung di luar. Jadi dia menjawab dengan santai, Tuan Besar Song, Anda adalah pemeran utama hari ini, jadi aku akan menuruti apapun yang Anda katakan. Tuan Besar Song langsung tertawa dan berkata, yang terpenting adalah kita sudah menyelesaikan kesalahpahaman ini. Mari kita pindah ke ruang penjamuan. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Amarah dan rasa benci yang ada di dalam hati Wuxin masih belum menghilang saat melihat tatapan Yichen. Dia hampir tidak bisa menahan untuk tidak melampiaskan amarah dan kebencian yang ada di dalam hatinya. Namun karena tertua dari kedua pihak keluarga sudah mencapai konsensus, dia tidak bisa terus berfokus pada Yichen. Jadi untuk sementara ini dia hanya bisa menahan amarah dan kebencian yang ada di dalam hatinya. Di saat yang bersamaan dia menatap Yichen dengan tatapan dingin lalu berkata di dalam hatinya sambil menggertakkan giginya, sampah ini pasti akan mati. Semua orang berpindah ke ruang perjamuan. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Tuan Besar Song berbincang singkat dengan Yichen kemudian menduduki kursi utama. Orang yang duduk di sampingnya adalah putra tertua, putra ketiga dan putra keempatnya beserta para anggota keluarganya. Di antara para pewaris keluarga Song, ayah Rong Yu adalah putra tertua dan ayah Song Wanting adalah putra kedua, tetapi ayah Song Wanting sudah meninggal sejak lama. Jadi Song Wanting yang duduk di barisan ini. Sedangkan untuk keluarga dari putra ketiga dan keempat, karena usia mereka masih relatif muda, jadi anak sulung mereka masih berusia belasan tahun dan anak bungsu mereka masih berusia 6 sampai 7 tahun. Mereka semua masih bersekolah. Jadi kalau membicarakan soal pewaris, mereka masih belum cukup umur untuk ikut bersaing. Para tamu yang hadir juga mengambil tempat duduk di kursi dan meja yang telah disediakan. Hichen duduk dan berada di satu meja bersama dengan keluarga Qin, keluarga Wong, keluarga Wang, keluarga Wu, dan yang lainnya. Sedangkan keluarga Wu duduk dengan keluarga-keluarga lokal yang berada di pihak mereka, dan juga keluarga Zhao dan keluarga Kong yang sebelum ini berlutut dan menjilat mereka. Kedua keluarga itu langsung mengelilingi mereka dan terus-menerus menyanjung mereka. Di atas meja sudah dipersiapkan berbagai makanan lezat dan juga anggur berkualitas yang usianya cukup tua. Chen yang juga duduk di meja VIP. Song Wanting tidak duduk satu meja dengannya, tetapi mata indah wanita itu selalu tertuju kepadanya dan sama sekali tidak pernah berpaling barang
semenit pun. Orang yang duduk di sebelah kanan Yichen adalah Qin Oksu dan yang duduk di sebelah kirinya adalah Wang Jenggang. Setelah Wang Jenggang mengambil tempat duduk, dia langsung berbisik pada Yichen, "Master Yi, pindah di Thomson Glass atas sudah hampir selesai direnovasi. Kapan Anda berencana pindah ke sana?" Yichen berkata, "Aku akan langsung pindah ke sana begitu villa tersebut selesai direnovasi." Dia sudah mendiskusikan hal ini dengan Xiao Churan. Mereka akan langsung pindah ke sana begitu proses renovasi selesai. Selain lingkungan di sana jauh lebih baik dibandingkan rumah yang mereka tinggali saat ini, ada hal yang jauh lebih penting dibandingkan hal ini, yaitu mereka akan berpisah rumah dengan Malan. Jadi mereka bisa menghindari gangguan dari wanita itu sebanyak mungkin. Setelah mendengar jawabannya, Wang Jenggang langsung berkata, "Master Yi, haruskah aku membeli beberapa perabot dan peralatan untuk diletakkan di dalam villa itu? Dengan begitu nantinya Anda dan istri Anda hanya tinggal menghuninya saja." Ijan berpikir sejenak, meskipun Syacuran bukan orang yang suka berpoya-poya, tetapi sebenarnya wanita itu memiliki selera yang cukup tinggi dalam hal gaya hidup. Selain merenovasi rumah, hal lain yang penting baginya adalah pembelian dan penataan perabot rumah. Kalau dia memerintahkan Wang Jenggang untuk menyelesaikan pekerjaan ini, memang hal ini akan meringankan pekerjaannya, tetapi Syacuran mungkin saja tidak menyukainya. Oleh karena itu, untuk hal ini alangkah baiknya lebih baik kalau dia membiarkan Syacuran memilih dan menata perabot rumah sesuai dengan kemauannya sendiri. Jadi dia berkata kepada Wang Jenggang, "Kalau soal perabot dan peralatan rumah, aku tidak akan merepotkanmu. Nanti aku akan mengajak keluargaku untuk memilih sendiri sesuai dengan yang mereka inginkan, karena biar bagaimanapun setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda." Wang Jenggang langsung menjawab, "Sebenarnya aku juga berpikir seperti itu. Oleh karena itu aku tidak langsung membelikan perabot dan peralatan untuk villa itu, tapi aku sudah menyiapkan kartu belanja senilai 10 juta yuan untuk Anda. Anda bisa bebas menggunakannya di semua mall yang menjual perabot dan peralatan rumah yang ada di Jinling." Yichen melambaikan tangannya dan tersenyum dan berkata, "Kamu sangat baik dan pengertian, tetapi aku tidak akan menerimanya." Yichen sama sekali tidak kekurangan uang 10 miliar yuan yang diberikan keluarga Yi yang diberikan oleh keluarga Yi saja hampir tidak digunakan sama sekali. Selain itu, dia juga mendapatkan lebih dari 10 miliar yuan dari Kobayashi Pharmaceutical yang ada di Jepang. Sekarang ini di dalam kartu bank miliknya ada lebih dari 20 miliar yuan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghabiskan semua uang itu. Selain itu, jumlah itu masih belum termasuk dengan laba bersih yang terus mengalir dari grup di Hao. Kalau laba bersih dari grup di Hao juga dihitung, maka jumlah uang yang dia miliki berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan jumlah uang yang ada di dalam kartu bank sekarang. Saat melihat Jason menolak kebaikannya, dia langsung tahu bahwa Master Yi ini pasti tidak kekurangan uang. Jadi dia langsung berkata lagi, "Kalau begitu aku akan menyimpankan uang ini untuk Anda. Saat Anda membutuhkannya, Anda bisa mengambilnya kapan saja." Ichen mengangguk ringan. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Tetapi untuk part ini sampai di sini dulu, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, silakan di like. Jika kalian berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.